Malam itu, setelah meninggalkan ruang rawat Mutiara, Kenzo berjalan menuju parkiran dengan tengkuk yang terasa panas oleh amarah yang ia tahan-tahan. Ada sesuatu pada cara Sandra bersikap, terlalu defensif setiap kali soal mobil muncul, yang sejak awal membuat pikirannya tidak tenang. Sesampainya di mobil, ia membuka rekaman CCTV kota yang sebelumnya ia anggap tidak penting. Namun kali ini, ada detail kecil yang membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. Mobil Sandra terlihat berhenti di sebuah bengkel tua, terpencil, hanya 1 jam setelah kecelakaan yang menimpa Mutiara. Tanpa berpikir panjang, Kenzo melajukan mobilnya menuju lokasi itu. Bengkelnya seperti tidak tersentuh perbaikan bertahun-tahun. Lampunya redup, dindingnya penuh kerak oli, dan bau besi terbakar menusuk hidung. Ketika Kenzo bertanya tentang mobil Sandra, mekanik yang berjaga langsung menunjukkan gelagat mencurigakan. Sorot matanya gelisah, tangan kirinya terus merapikan kertas-kertas seolah ingin menutupinya dari pandangan. Dari tumpukan nota lusuh di meja, Kenzo mengambil satu yang membuat detak jantungnya memburu. Pembersihan menyeluruh bagian bawah mobil dan perbaikan bemper depan. Tepat jenis pekerjaan yang dilakukan pelaku tabrak lari yang ingin menghapus jejak. Dan waktu pada nota itu sama persis dengan jam kecelakaan. Dashcam sudah memberinya petunjuk. Nota ini melengkapinya. Tidak ada lagi ruang bagi ketidaksengajaan. Sandra berusaha menghilangkan bukti, dan itu membuat Kenzo merasa seperti ada api yang menyala di dadanya. Di tempat lain, Rianti sedang berjuang melawan kecemasan yang menggerogoti pikirannya. Setiap informasi baru tentang Sandra semakin membuatnya tersudut. Bukan karena ia percaya Sandra tidak bersalah, melainkan karena ia tahu apa dampaknya jika kebenaran terbongkar. Sandra bukan sekadar rekan dekat. Ia adalah penopang keuangan perusahaan Aditya. Tanpa suntikan dana Sandra, perusahaan bisa kolaps, reputasi rusak, pekerja kehilangan nafkah, suaminya, Aditya, bisa hancur serta-merta. Itulah sebabnya Rianti harus memastikan Sandra tetap bersih. Ia menutup celah rumor, menyusun narasi baru, membuat semuanya tampak normal. Senyum yang ia berikan pada setiap orang hanyalah topeng. Di baliknya, ketakutannya tumbuh lebih cepat dari denyut jantungnya sendiri. Hal lain yang membuatnya semakin kewalahan adalah Cynthia. Wanita itu mulai menangkap hal-hal kecil pada diri Rianti. Perubahan nada bicara ketika bayi yang hilang disebut-sebut, ekspresi gugup ketika Kenzo hadir dalam pembicaraan, dan pengetahuan Rianti tentang kebiasaan bayi itu. Kebiasaan yang bahkan Cynthia, sebagai ibu kandung, tidak ketahui. Awalnya Cynthia ingin percaya bahwa ia hanya berpikir berlebihan, tapi semakin lama ia memperhatikan, semakin jelas bahwa tatapan Rianti bukan tatapan orang asing. Itu tatapan seseorang yang pernah memeluk bayi itu, merawatnya, lalu kehilangan sesuatu yang ia sembunyikan begitu lama. Rianti berusaha mempertahankan senyumnya, namun senyum itu tidak bisa menyembunyikan getaran halus di ujung jarinya. Ada momen-momen ketika ia hampir jujur, ketika kata-kata itu hampir meluncur dari bibirnya. Namun ia menelannya kembali, seolah mengikat rahasia itu di dalam dirinya dengan paksa. Ia hidup dalam ketakutan akan saat ketika semua yang ia sembunyikan akhirnya keluar ke permukaan. Di saat Rianti sibuk menjaga agar dunianya tidak runtuh, Kenzo justru melangkah semakin jauh menuju kebenaran. Dengan dashcam dan nota bengkel di tangannya, ia siap menghadapkan Sandra pada kenyataan. Baginya kebenaran tidak boleh ditahan, meski harus menyeret siapa saja ke dalamnya. Yang tidak Kenzo sadari adalah bahwa semakin keras ia menarik tirai rahasia milik Sandra, semakin rahasia yang disimpan Rianti ikut berguncang. 2 rahasia besar, 2 kehidupan yang saling terkait. Keduanya mendidih dalam sunyi, menunggu saatnya pecah. Dan ketika akhirnya pecah, tidak ada satupun yang akan benar-benar selamat.